Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restantia Sukma Pratiwi. Saya di sini sebagai guru PLP dari Universitas Siliwangi dan di sini saya menggantikan Ibu Ani Sundari sebagai guru mata pelajaran Sejarah Peminatan di kelas 10. Sebelum memulai ke pembelajaran pada video kali ini, saya akan mengingatkan adik-adik semua untuk menjaga imunitas, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Untuk yang berkepentingan keluar, jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan dimanapun adik-adik berada. Untuk pertemuan yang pertama, kita mulai dari materi penelitian sejarah. Penelitian sejarah dan penelitian lainnya sama-sama memerlukan data dan prosedur ilmiah. Bedanya, penelitian sejarah dan penelitian lainnya terletak pada objek yang diteliti. Objek penelitian sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ya. Penelitian pada masa lampau meninggalkan jejak dan peristiwa sejarah ini menjadi sumber penulisan sejarah. Dari sumber-sumber sejarah, baik yang berupa lisan, tertulis, maupun benda, diteliti secara cermat, dibandingkan, kemudian diinterpretasikan, dan akhirnya disusun menjadi sebuah kisah sejarah yang mudah dipahami dan menarik. Untuk menulis kembali peristiwa pada masa lampau menjadi suatu tulisan yang menarik dan mudah dipahami, diperlukan suatu metode. Metode penelitian sejarah yang lazim disebut metode sejarah. Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan teknis. Sedangkan metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tertulis. Dan kemudian kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan penelitian? Jadi penelitian di sini adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu masalah, baik untuk mendukung atau menolak suatu teori untuk mendapatkan kebenaran. Ya, dan ada 5 langkah penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik harus bernilai, bersifat orisinil, bersifat praktis, dan harus memperhatikan kedekatan intelektual dan emosional. Yang kedua adalah heuristik. Heuristik adalah suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Dengan demikian, heuristik adalah kegiatan mencapai dan mengumpulkan sumber. Dalam hubungan penelitian, peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang merupakan jejak sejarah atau peristiwa sejarah. Suatu prinsip di dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini ada dalam bentuk dokumen, misalnya catatan, dasar-dasar penelitian sejarah sidang, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip laporan pemerintahan atau organisasi. Sedangkan dalam sumber data lisan, yang dapat dianggap primer ialah wawancara secara langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Adapun sumber koran, majalah, dan buku adalah sumber sekunder. Jadi sumber sekunder di sini adalah bukan sumber yang langsung dari ahlinya. Yang kemudian adalah ada kritik sumber atau verifikasi. Verifikasi adalah setelah sumber sejarah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi atau disebut dengan kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber atau orientasi
yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber atau kredibilitas yang ditelusuri melalui kritik. Ada dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Yang pertama adalah keaslian sumber atau orientasi. Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-kata, dan hurufnya. Jika yang kedua, keaslian sumber atau kredibilitas. Pernyataan pokok untuk menetapkan kredibilitas ialah bukti-bukti yang terkandung dalam sumber. Bagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan benar atau tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Setelah melakukan verifikasi, kita melakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperlukan dari sumber-sumber. Jadi interpretasi untuk mendapatkan makna atau saling hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain. Dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Jadi, interpretasi di sini adalah hubungan sebab akibat peristiwa tersebut. Setelah melakukan interpretasi, langkah terakhir yaitu historiografi. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam langkah-langkah penulisan penelitian sejarah, yaitu merupakan cara penulisan, pemaparan, atau penulisan laporan hasil akhir penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan hasil laporan hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari fase awal hingga akhir atau penarikan kesimpulan. Penyajian penelitian secara garis besar dan sederhana terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan atau hasil penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian yaitu bentuk penelitian sejarah. Dilihat dari pengumpulan datanya, ada 2 jenis penelitian sejarah. Yang pertama yaitu penelitian lapangan, dan yang kedua adalah penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yang dimaksud di sini adalah peneliti datang langsung ke tempat terjadinya peristiwa sejarah atau ke tempat penemuan peninggalan-peninggalan sejarah. Namun, jika seorang peneliti sejarah ingin mendapatkan keterangan langsung dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang masih hidup sebagai sumber lisan, maka peneliti sejarah dapat melakukan interview atau wawancara. Yang kedua adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan di sini yaitu peneliti fokus untuk memperoleh data tertulis. Contohnya yaitu seperti kitab-kitab kuno, kronik atau berita Cina, arsip-arsip VOC, autobiografi, rekaman video, dan sumber tertulis lainnya. Yang selanjutnya ada sumber, bukti, dan fakta sejarah. Yang pertama yaitu sumber sejarah. Peristiwa yang terjadi dan dialami oleh manusia pada masa lampau meninggalkan jejak-jejak. Peninggalan itu dijadikan objek yang perlu diteliti, dikaji, dan disimpulkan oleh sejarawan. Objek yang diteliti melalui tahap heuristik dan kritik dalam proses dan metode sejarah meliputi artefak dan tulisan. Sebenarnya, sejarah yang kita pelajari adalah kisah yang sudah disusun secara ilmiah oleh para sejarawan. Peristiwa-peristiwa pada masa lampau disusun jadi kisah berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Peninggalan-peninggalan pada masa lampau
yang disebut dengan sumber sejarah. Menurut bentuknya ada 4 jenis sumber, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, sumber rekaman, dan sumber benda. Yang pertama yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Dalam sejarah kontemporer, banyak pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup, misalnya pada zaman kedudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Perang Kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, peristiwa G30 SPKI, Orde Baru, dan sebagainya. Dan kemudian ada sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ada yang menyebut juga sumber tertulis ini adalah sumber dokumenter, sebab sumber ini merupakan bahan sejarah dalam bentuk tulisan. Macamnya antara lain prasasti, babad, piagam, dokumen, laporan, arsip, dan surat kabar. Dan ada sumber tertulis diklasifikasikan menjadi autobiografi, surat pribadi, catatan buku harian, surat kabar, roman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sumber rekaman. Sumber rekaman dapat berupa rekaman kaset audio, rekaman kaset video, dan contohnya adalah peninggalan pada masa kedudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Perang Kemerdekaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sumber benda atau artefak. Sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan pada masa lampau seperti bangunan, kapak, gerabah, perhiasan, patung, candi, gereja, dan sebagainya. Masih berkaitan dengan sumber sejarah berdasarkan penuturan atau urutan penyampaiannya dapat dibagi menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer adalah sumber pertama, yaitu sumber sejarah asli, contohnya prasasti, piagam, patung, candi, dan lain-lain pada zamannya. Yang kedua yaitu sumber sekunder, adalah sumber yang berupa garapan terhadap sumber asli, jadi duplikat ya. Contohnya adalah prasasti turunan, terjemahan kitab-kitab, dan laporan penelitian. Yang ketiga adalah sumber tersier, yaitu buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan hasil penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Selanjutnya adalah bukti dan fakta sejarah. Sejarah umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Dalam proses penyelidikannya, sejarawan harus bekerja keras untuk memperoleh fakta-fakta sejarah dan dapat memaparkannya. Fakta dapat digolongkan menjadi dua fakta, yaitu fakta lunak dan fakta keras. Fakta lunak adalah fakta yang masih labil, fakta yang perlu diselidiki dan diuji kebenarannya kembali. Untuk menguji kebenarannya, fakta-fakta tersebut sejarawan harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Yang kedua adalah fakta keras atau hard fact, yakni fakta yang sudah stabil, fakta yang sudah teruji kebenarannya. Fakta adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang telah terjadi. Umumnya, fakta erat hubungannya dengan pernyataan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana, kegiatan dari masing-masing individu, tanggal-tanggal peristiwa, lokasi atau tempat kejadian, objek-objek tertentu, semuanya adalah fakta. Kebenaran fakta tergantung kepada kebenaran evidensi empiris, sehingga setiap pengamat yang tertarik atau tidak memihak akan sependapat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sejarah. Ada 8 jenis sejarah. Yang pertama yaitu sejarah politik, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi, yang keempat kebudayaan, yang kelima etnis, yang keenam sejarah intelektual, yang ketujuh sejarah pendidikan, dan yang kedelapan sejarah keluarga.
Sepertinya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap adik-adik semua dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Pesan saya, adik-adik semuanya tetap jaga imun tubuh dan jaga kesehatan, dan semoga kita semua dijauhkan dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.